Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang kami hormati Ibu Rizky Amalia Fitriani SMH dan Bapak Dr. Rahmat Satria SMH sebagai dosen mata kuliah Hukum Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Padjabakti Pontianak. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Kami dari anggota kelompok 2, yaitu ada yang pertama ada Jakius, yang kedua ada Gloria Mariska Girly, yang ketiga ada Natalius Udok, yang keempat ada Angela Shirley Aprilia, yang kelima ada Gusnedi Arianto, yang keenam ada Guido Ungai. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang perbedaan antara kemerdekaan secara de facto dan de jure, serta isi dokumen Magna Carta. Selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Materi tentang negara Indonesia dan kemerdekaan secara de facto. Negara Indonesia merupakan salah satu negara merdeka di dunia. Sejarah kemerdekaan Indonesia mengajarkan pada kita bahwa kemerdekaan bukanlah suatu hal yang mudah untuk dicapai, mengingat adanya banyak bangsa-bangsa yang menganut paham kolonialisme untuk memajukan dan membangun negaranya. Keberadaan bangsa kolonial tersebut yang menjadikan kemerdekaan negara-negara seperti negara kita terengut. Seperti yang tertulis di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, kemerdekaan adalah hak segala bangsa. Pernyataan ini juga bersesuaian dengan Magna Carta atas piagam hak asasi manusia universal. Setiap orang berhak atas kebebasan dirinya. Kemerdekaan secara de facto berasal dari bahasa Latin yang memiliki arti berdasarkan kenyataan atau sesuai dengan kenyataan. Artinya de facto ini melihat bagaimana kondisi di lapangan dari suatu fenomena yang diperhatikan. Pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan bahwa menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan yang diakui, menurut kenyataan dianggap telah memenuhi syarat hukum untuk ikut serta dalam melakukan hubungan internasional. Secara umum, terdapat dua jenis pengakuan de facto, yaitu de facto yang bersifat tetap dan de facto yang bersifat sementara. Perbedaan dari kedua adalah pada rentang waktu dan implikasinya. De facto yang bersifat tetap artinya suatu negara ataupun instansi mengakui keberadaan negara atau fenomena tertentu tanpa memperhatikan kondisi sekarang dan kondisi kedepannya. Artinya jika negara tersebut misalnya hancur ke depannya, maka pengaku akan tetap mengakui bahwa negara tersebut ada dan bahkan memperjuangkannya. De facto yang bersifat sementara adalah ketika pengakuan suatu pihak terhadap pihak lain berlandaskan kondisi sekarang dan proyeksi kondisinya di masa depan. Pada pengakuan de facto secara sementara, jika negara ataupun fenomena yang diakui tersebut hilang atau runtuh, maka pengakuan ini pun akan langsung dicabut oleh pengakunya. Baik, saya akan menjelaskan kemerdekaan secara de jure dan arti de jure. De jure berasal dari bahasa Latin klasik yang digunakan untuk menjelaskan pengakuan terhadap suatu kondisi ataupun ketetapan oleh hukum-hukum yang berlaku, baik secara lokal maupun internasional. Pengakuan yang diberikan berdasarkan pertimbangan menurut negara yang mengakui organisasi kekuasaan dianggap telah memenuhi persyaratan hukum untuk ikut serta melakukan hubungan internasional. Istilah de jure ini memiliki dua buah sifat, yakni de jure penuh dan juga de jure yang bersifat tetap. De jure yang bersifat penuh artinya adalah bahwa negara tersebut sudah diakui secara penuh oleh negara pengaku. Oleh karena itu sudah dikemungkinkan adanya hubungan internasional dan juga kerjasama internasional antara kedua negara ini. Umumnya, dalam de jure penuh terdapat perwakilan diplomatik dari suatu negara. Fungsi perwakilan ini dapat dipegang oleh duta besar luar biasa berkuasa penuh pada kedutaan besar ataupun konsul jenderal. De jure yang bersifat tetap
artinya adalah pengakuan yang diberikan untuk selamanya kepada negara ataupun suatu fenomena tertentu. Umumnya, pengakuan seperti ini hanya diberikan kepada negara-negara yang memiliki hubungan erat dengan negara pengakunya. Selain itu, negara yang diakui ini juga harus memiliki ketahanan dan kestabilan nasional yang tinggi karena diproyeksikan akan terus ada dalam waktu yang lama. Saya akan menjelaskan perbedaan kemerdekaan antara de facto dan juga de jure. Sebenarnya perbedaan antara kedua jenis pengakuan ini cukup jelas. Berikut ini adalah beberapa perbedaan antara de facto dengan de jure. Pertama, ada perbedaan pengertian. Yang kedua, jenis pengakuan yang berbeda. Yang ketiga, perbedaan dasar pengakuan. Yang keempat, jangka waktu pengakuan yang berbeda. Yang kelima, bentuk hubungan bilateral yang dapat dibentuk berbeda. Dan yang terakhir, cara pencabutan pengakuan juga berbeda. Pertama, kita akan membahas tentang perbedaan pengertian. Perbedaan de facto dan de jure secara internasional yang pertama kita bahas ialah adanya perbedaan pengertian di antara kedua istilah tadi. Seperti yang telah dinyatakan sebelumnya, pengakuan de facto merupakan pengakuan negara lain atas suatu negara merdeka dengan berdasarkan pada kenyataan bahwa negara yang diakui kemerdekaannya itu memang telah memiliki persyaratan berdirinya suatu negara, seperti adanya rakyat, wilayah, dan pemerintah yang berdaulat. Di sisi lain, pengakuan de jure memiliki pengertian bahwa suatu negara diakui kemerdekaannya karena berdasarkan peraturan internasional diakui kemerdekaannya itu telah memenuhi segala persyaratan yang harus dipenuhi agar diakui sebagai suatu bangsa yang merdeka. Selanjutnya, ada jenis pengakuan yang berbeda. Salah satu perbedaan de facto dan de jure secara internasional ialah mereka yang memiliki jenis pengakuan yang berbeda. Pengakuan de facto memiliki dua jenis sifat, yaitu bersifat tetap dan bersifat sementara. Sedangkan pengakuan de jure memiliki jenis pengakuan yang bersifat tetap dan penuh. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang perbedaan dasar pengakuan. Perbedaan di antara pengakuan de facto dan de jure yang selanjutnya yaitu adanya perbedaan dasar pengakuan dari keduanya. Seperti yang telah dijelaskan dalam pengertian mengenai pengakuan de facto dan de jure. Ada dasar berbeda bagi suatu negara untuk memberikan pengakuan-pengakuan tersebut. Jangka waktu pengakuan yang berbeda. Perbedaan di antara pengakuan de facto dan de jure yang selanjutnya kita bahas dalam kesempatan ini ialah jangka waktu dari pengakuan de facto dan de jure yang berbeda. Seperti yang telah disampaikan sebelumnya, ada jenis pengakuan de facto yang memiliki waktu sementara. Bentuk hubungan bilateral yang dapat dibentuk berbeda. Perbedaan de facto dan de jure secara internasional yang kelima ialah bentuk hubungan bilateral yang dapat dibentuk berbeda. Dengan memberikan pengakuan de jure yang bersifat penuh, maka negara yang memberi pengakuan dan diberi pengakuan dapat menjalin hubungan bilateral dalam bidang politik dan ekonomi. Pencabutan pengakuan juga berbeda. Perbedaan di antara dua pengakuan yang terakhir kita bahas dalam kesempatan ini ialah cara pencabutan pengakuan yang berbeda. Pengakuan de facto dapat dicabut dengan pernyataan negara saja atau yang dapat berupa pernyataan lisan maupun tulisan. Sedangkan pengakuan de jure dapat dicabut sesuai dengan hukum internasional yang berlaku. Pengertian makna carta. Makna carta atau Latin untuk piagam besar adalah piagam yang dikeluarkan di Inggris pada tanggal 15 Juni 1215 yang membatasi monarki Inggris sejak masa Raja John dari kekuasaan absolut. Makna carta adalah hasil dari perselisihan antara Paus, Raja John dan baronnya atas hak-hak raja. Makna carta mengharuskan raja untuk membatalkan beberapa hak dan menghargai beberapa prosedur legal. Dan
untuk menerima bahwa keinginan raja dapat dibatasi oleh hukum. Magna Carta adalah langkah pertama dalam proses sejarah yang panjang yang menuju ke pembuatan hukum konstitusional. Isi dokumen Magna Carta. 1. Raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. 2. Raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak. 3. Para petugas keamanan pengumpul pajak akan menghormati hak-hak penduduk. 4. Polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. 5. Seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. 6. Apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, raja berjanji akan mengoreksi kesalahannya. 7. Kekuasaan raja harus dibatasi. 8. Hak atas manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, politik, dan hukum. Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Salahnya. 7. Kekuasaan raja harus dibatasi. 8. Hak atas manusia atau HAM lebih penting daripada kedaulatan, kekuasaan, politik, dan hukum. Magna Carta dianggap sebagai lambang perjuangan hak-hak asasi manusia dan dianggap sebagai tonggak perjuangan lahirnya hak asasi manusia. Kesimpulan. Dari pembahasan materi tersebut, kami dapat menyimpulkan bahwa kemerdekaan Indonesia diakui dengan dua cara, yaitu kemerdekaan secara de facto dan kemerdekaan secara de jure. Selain itu, adanya dokumen Magna Carta yang dimana dalam isi dokumen tersebut memberikan hak asasi manusia untuk seluruh rakyat. Saran dari kelompok kami, setelah mahasiswa mempelajari materi tentang perbedaan kemerdekaan Indonesia secara de facto dan secara de jure, serta isi dokumen dari Magna Carta, diharapkan teman-teman mahasiswa-mahasiswi dapat memahami dari materi tersebut sehingga dapat meningkatkan pengetahuan dan kemajuan yang dicapai oleh mahasiswa-mahasiswi hingga sampai saat ini. Demikian hasil dari kelompok kami. Jika ada tutur kata yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.